Baik, kita lanjutkan, eee, pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita menggunakan contoh yang hanya terdiri atas 2 morfem, kita coba, menganalisis kata yang terdiri atas 3 morfem. Saya punya contoh unhappiness. Oh, tapi sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jadi, ketika nanti ada memiliki tugas, menganalisis kata seperti ini, analisisnya harus komplit, ada kelas katanya seperti ini, gitu. Kemudian ada penanda apakah ini prefix atau suffix, apakah si prefix atau sufiksnya tersebut, derivational atau inflectional. Nah, ini harus komplit dan harus benar. Misal Anda di sini ada membubuhkan "and" gitu untuk menunjukkan bahwa agree itu noun. Nah, maka pekerjaan Anda itu akan saya, kasih nilai 0 gitu. Kenapa? Karena analisisnya menjadi salah gitu. Sepenting itu? Iya penting banget gitu karena mengenali kelas kata itu sangat penting menurut saya untuk anak semester 4 atau mahasiswa semester 4 itu sudah nggak boleh salah lagi gitu menganalisis kelas kata. Kemudian juga ini penting membedakan antara sufiks dan prefix juga Anda, jangan keliru-keliru, jangan Anda di sini tulis prefix misal seperti ini gitu. Padahal ini adalah sufiks. Eee, Kemudian ini harusnya dari profesional, misal Anda tulis infleksional seperti ini, maka pekerjaan Anda juga saya akan kasih nilai 0 gitu, sama. Atau Anda nggak ada tandanya sama sekali seperti ini, sufiks saja, ini juga akan saya, beri nilai 0 karena saya akan menganggap bahwa Anda belum bisa mengidentifikasi yang mana dari profesional, yang mana infleksional, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kalau tadi kita menganalisis kata agreement dan agreed, itu hanya terdiri atas, 2 morfem. Kita akan coba yang lebih dari 2 morfem, yaitu unhappiness contohnya. Ini ada kemudian morfem yang kedua itu adalah happy, kemudian juga ada morfem ness ya, 3 morfem seperti ini. Oke. Benar kan? Tidak tidak lebih dari 3? Oke, benar. Hanya 3 morfem, unhappy dan ness. Nah, ini juga yang tak kalah penting Anda memberi tanda garis seperti ini menunjukkan bahwa ini nempelnya ke base yang ada setelah "an" di sini ya, di sebelah kanan. Kalau ini ada garis seperti ini berarti nempel ke base yang sebelah sini. Oke, eee, kita coba tarik garis seperti tadi, "an", kemudian garis kedua untuk garis yang happy-nya, kemudian ini untuk yang ness ya. Enakan sih nanti kalau Anda mengerjakan tugas, sudah saja ditulis tangan di kertas, kemudian untuk menyerahkannya tinggal di-capture, difoto sama HP, dan Anda upload di LMS-nya gitu. Supaya tidak ribet seperti saya seperti ini. Jadi nanti kalau ada tugas seperti ini, ditulis tangan saja dan difotokan, kemudian di-upload fotonya, seperti itu. Oke, nah udah seperti ini Anda kan tahu bahwa "an" ini adalah prefix atau sufiks? Tentu saja ini adalah prefix ya, gitu. Kemudian happy, ini adalah root-nya, kelas katanya apa? Adjective. Kemudian ada ness, ini adalah suffix. Nah, sekali lagi, jika Anda menganalisis dari, kata yang memiliki 3 morfem seperti ini, garisnya tidak seperti ini ya, menghubungkannya tidak sekaligus seperti ini. Misal Anda seperti ini analisisnya. Nah, ini adalah analisis yang salah. Kenapa ini analisis yang salah? Sekali lagi, kalau seperti ini berarti Anda menempelkan "an" ke happy, dan ness juga Anda tempelkan ke happy. Artinya, si happy ini menjadi 2 base untuk 2 affixes. Ini salah, sekali lagi, ini salah. Kenapa? Karena konsep dalam bahasa Inggris itu tidak pernah ada satu base yang memiliki 2 affixes.
Jadi satu base lalu satu afix. Artinya, yang 3 morfem atau lebih seperti ini berarti si prosesnya itu multiple, tidak sekaligus seperti ini. Jadi ini adalah analisis yang salah. Analisis yang benarnya seperti apa? Saya hilangkan dulu. Jadi sekali lagi, ini adalah contoh analisis yang salah. Contoh analisis yang salah. Gitu. Salahnya apa? Karena ini Anda menghubungkan dua efeksis atau menggabungkan dua efeksis atau menempelkan dua efeksis pada base yang sama, yaitu happy. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris sekali lagi prosesnya itu selalu multiple layer gitu, selalu bertumpuk-tumpuk seperti onion. Di pertemuan awal-awal saya menerangkan word structure itu like an onion instead of a necklace gitu, seperti bawang multiple layer. Nah, berarti artinya Anda either harus menghubungkan dulu nest ke happy atau an dulu ke happy. Gitu. Kita coba ya. Kita coba yang menghubungkan nest ke happy. Jadi kita hubungkan dulu nest ke happy seperti ini. Hasilnya adalah kata happiness. Oke. Nah, kita coba ingat-ingat lagi di materi di minggu sebelum ini, di pertemuan sebelum ini, pas banget di pertemuan sebelum ini, in the previous meeting, kita membahas tentang efeksis kan. Nah, sinus ini nempelnya di apa gitu. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, nes ini nempelnya di adjektif seperti ini. Jadi happy, nes ini bisa nempel di happy, oh bisa menjadi happiness seperti ini ya. Seperti ini kelas katanya adalah apa? Noun. Nah, seperti ini. Oke, sesudah seperti ini, apakah si an ini nempel di happy lagi? Enggak, si an itu harus nempel dari harus nempel di derivatifnya gitu, di turunannya dari gabungan happy dan ness. Bisa enggak an nempel di happiness? Kita lihat, bisa enggak Anda tempelkan an ke happiness? Oh ternyata enggak bisa. Kenapa? Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa an itu hanya mau nempel di adjektif dan verb. Sekali lagi, an itu hanya mau nempel di apa? Di adjektif dan verb. Sehingga ini nggak bisa kita paksakan seperti ini. Gitu. Anda paksakan saja seperti ini, an ditempelkan di happiness supaya menjadi unhappiness. Gak bisa, ini adalah analisis yang salah juga. Salahnya di mana? Ya ini, an-nya Anda tempelkan di happiness. Sementara an itu kemarin sudah dibahas bahwa an itu nempelnya di adjektif atau verb. Sekali lagi, an itu nempelnya di adjektif atau verb. Sementara kalau ini an nempelnya di happiness itu noun. Sehingga ini juga contoh analisis yang salah. Oke, kita bahas, coba saya ulangi lagi. Ini salahnya apa? Salahnya ini menghubungkan atau menggabungkan dua efeksis terhadap satu base yang sama. Harusnya multiple layer seperti ini. Tapi ini juga masih salah. Kenapa? Salahnya, nest itu benar bisa ditempelkan ke adjektif menjadi happiness seperti ini. Ini nggak ada masalah untuk langkah pertamanya. Tapi di langkah kedua, Anda menghubungkan an ke happiness, ini tidak bisa. Ini ada, kalau dalam istilah morfologi itu ada istilah blocking gitu ya. Ada blocking. Kenapa an ini nggak mau nempel di happiness, sehingga ini mudah berabun. Si an ini tidak memiliki tempat berlabuh. Ya ini nggak bisa kita paksakan nempel di sini. Mau kita paksakan ya nggak bisa, aturannya kan kemarin an itu nempelnya di verb atau adjective. Atau Pak, kita hubungkan saja an ke happy langsung, atau itu jadi yang analisis yang pertama gitu, nempelnya di sama-sama di happy-nya gitu, itu juga menjadi salah. Jadi seharusnya seperti apa?
Oke, kita lihat analisis yang tepatnya seperti apa, analisis yang benarnya. Oke. Itu apa contohnya? Oh, ini tinggal. Nah, kan udah seperti ini. Nah, jadi seharusnya yang harus Anda lakukan itu adalah menempelkan eh, an ke happy dulu, bukan nes ke happy. Jadi langkah pertama Anda tempelkan dulu an ke happy. Jadi an happy. Oke, ini menjadi apa kelas katanya? Tetap adjektif. Kita lihat an nempel ke happy. Happy adalah adjektif berarti bisa ya. Karena an itu sekali lagi nempelnya di verb dan adjektif gitu atau adjektif itu lihat saja di pertemuan di materi di pertemuan sebelum ini gitu. Sudah dibahas. Nah, adjektif. Sekarang sekarang mau gak nempel di unhappy? Unhappy kelihatannya adjektif. Nes juga bisa nempel di adjektif. Oh, berarti bisa. Kalau ini tidak ada blocking. Gitu. Kalau ini gak ada blocking. Kenapa gak ada blocking? Ya, baik an itu nempel di tempatnya yaitu adjektif, nes juga nempel di tempatnya yaitu adjektif. Gitu. Jadi ini adalah analisis yang benar. Jangan lupa kalau seperti ini, kalau sudah seperti ini ada identifikasi kelas katanya, unhappiness itu adalah noun. Ya. Nah, baru kita identifikasi prefix ini derivational apa inflectional. Nah, kalau untuk prefix, sekali lagi Anda nggak harus mikir-mikir. All prefixes in English atau all English prefixes are derivational. Jadi kalau udah ada prefix, Anda nggak harus mikir, sudah pasti itu derivational. Gitu. Baru sekarang yang suffix ini. Nah, apakah ini inflectional atau derivational? Ya, Anda lihat, unhappy dengan unhappiness itu satu leksim atau tidak. Kalau ini merupakan dari anggota leksim yang sama, berarti ini suffixnya adalah inflectional. Tapi kalau ini adalah anggota leksim yang berbeda antara happy dan unhappiness ini, berarti ini derivational. Anggota leksim dari unhappy apa saja? Unhappy, unhappier, dan unhappiest. Tidak ada unhappiness, maka ini sudah pasti suffixnya adalah derivational. Ini adalah video bagian kedua. Nanti kita akan lanjut lagi ke video bagian ketiga.